Hei, kamu. Ya, kamu. Mendekatlah sebentar. Aku cuma mau bilang. Coba lihat dirimu. Serius. Lihat baik-baik. Kamu masih bernapas, masih berpikir, masih melangkah. Setelah semua yang mereka coba lakukan untuk menjatuhkan namamu. Bukankah ini gila? Sebuah keajaiban. Jika kekuatan ini beresonansi dalam hatimu, tunjukkan dukunganmu dengan like dan pastikan kamu subscribe agar kita bisa terus berjalan bersama dalam kesadaran ini. Kamu memiringkan kepala dan ada senyum kecil di sudut bibirmu. Karena jauh di lubuk hati, kamu sudah tahu kemana arah pembicaraan ini. Lihat, aku sudah mengamatimu, melihatmu menghadapi orang-orang yang bersumpah kamu itu lemah, tidak berbahaya, gampang didorong. Orang-orang yang menganggap seluruh hidupmu hanyalah lelucon murahan. Orang-orang yang terus mengusik, tertawa, berbisik, melewatimu seperti kamu hanyalah kebisingan latar belakang. Orang-orang yang pikir mengganggumu itu rutinitas, sesuatu yang bisa mereka lakukan saat istirahat, lalu dilupakan saat makan siang. Tapi inilah bagian lucunya. Begitu kamu benar-benar berdiri, begitu kamu menegakkan punggungmu sedikit lebih tinggi, sinyal mereka langsung terputus. Kekacauan, kepanikan di mata mereka, seolah tunggu, ini tidak seharusnya terjadi. Karena kamu tidak seharusnya bangkitkan, kamu tidak seharusnya melawan, kamu tidak seharusnya menjadi percaya diri, cerdas, atau disiplin. Kamu tidak seharusnya menghadapi orang-orang yang hidup dari keheninganmu, tapi kamu melakukannya. Dan, itu merusak sesuatu dalam diri mereka. Mereka punya bayangan tentang dirimu, versi mainan yang mereka bawa-bawa di kepala mereka. Boneka yang tidak pernah melawan, hantu yang tidak pernah mengambil ruang, sesuatu yang diam, yang tetap di sudut, mengangguk, meminta maaf, mengecil, tapi kemudian kamu berdiri. Kamu berdiri seperti seseorang yang akhirnya mengingat nilai dirinya. Dan momen itu, perubahan tunggal itu, merobohkan seluruh siaran mereka. Pernahkah kamu melihat seseorang kehilangan kendali atas situasi begitu cepat, sampai seluruh wajahnya berubah menjadi lingkaran buffering? Itulah yang terjadi. 1 detik mereka adalah karakter utama dalam ceritamu. Memerintahmu, tertawa, menunjuk, dan detik berikutnya kamu melangkah maju, seolah berkata, hai, aku selesai dengan itu. Suara mereka bergetar, tangan mereka gemetar, kepercayaan diri mereka menguap seperti keringat di aspal. Karena saat kamu berhenti menjadi bahan lelucon, merekalah yang menjadi terekspos. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi di balik kebisingan. Mereka tidak bisa lagi berpura-pura kamu lemah. Mereka tidak bisa berpura-pura kamu tidak menyadari. Mereka tidak bisa berpura-pura tidak terobsesi untuk mengendalikanmu. Mereka ingin kamu kecil. Mereka membutuhkanmu kecil. Keheninganmu menjaga seluruh jaringan listrik kekuasaan kecil mereka tetap berjalan. Dan saat kamu melepaskan diri dari permainan mereka, sirkuit mereka meledak. Inilah yang tidak pernah diberitahukan padamu. Orang-orang yang mencemoohmu, orang-orang yang meremehkanmu, orang-orang yang mempermainkan hatimu, namamu, waktumu. Mereka sebenarnya tidak berpikir kamu lemah. Itu hanya topeng. Mereka takut kamu akan bangun suatu hari dan benar-benar melihat dirimu sendiri. Karena begitu kamu melakukannya, begitu kamu melihat siapa dirimu sebenarnya, mereka tidak bisa menanganimu lagi. Pernahkah kamu memperhatikan betapa gaduhnya ruangan saat kamu mulai sembuh, saat kamu mulai bergerak berbeda, saat kamu berhenti menanggapi omong kosong? Tiba-tiba suara semua orang meninggi, karena kendali mereka sedang sekarat. Dan bagian gilanya, selama ini mereka menertawakanmu. Mereka tidak pernah menyangka kamu akan selamat dari apa yang mereka lakukan padamu. Tapi kamu selamat. Setiap rumor, setiap pengkhianatan, setiap kali mereka berbohong atas namamu. Setiap momen mereka membuatmu merasa kecil. Setiap kali mereka merayakan rasa sakitmu di belakangmu, kamu selamat. Dan sekarang kamu berjalan dengan energi ini. Ketenangan yang sunyi, penuh, berbahaya,
yang membuat orang-orang yang dulu mencemoohmu mulai menoleh ke belakang. Kamu tahu kenapa? Karena cahayamu mulai menampakkan bayangan mereka. Kekuatanmu menyingkap niat mereka. Pertumbuhanmu menyoroti ketidakdewasaan mereka. Kejelasanmu mengancam kebingungan mereka. Dan kehadiranmu yang sederhana dan tanpa penyesalan, mengacaukan sinyal apapun yang pernah mereka gunakan untuk merasa lebih unggul darimu. Mereka mencoba memprogrammu, mencoba mengubahmu menjadi kode yang dapat diprediksi, mencoba melatihmu untuk mengecil setiap kali mereka meninggikan suara, mencoba membuatmu terjebak dalam kemiskinan emosional, karena mereka tahu jika kamu memilih dirimu sendiri, jika kamu berdiri tegak, jika kamu menyadari kekuatanmu sendiri, tamatlah mereka. Kebangkitanmu bukan hanya merepotkan bagi mereka. Itu bengkana. Orang yang membangun ego mereka di atas keheninganmu tidak bisa berfungsi ketika kamu mulai berbicara. Orang yang membangun kepercayaan diri mereka di atas rasa tidak amanmu membeku ketika mereka melihatmu pulih. Orang yang merasa kuat mempermainkanmu mulai malfungsi detik kamu berhenti melayani permainan mereka. Oh, dan jangan berpura-pura, mereka menyadari perubahannya. Mereka memperhatikan perubahan nada suara. Mereka memperhatikan caramu berhenti menertawakan lelucon hambar mereka. Mereka memperhatikan cara MU menjadi lebih tajam, lebih pendek, hampir seperti bedah. Mereka memperhatikan caramu mulai berjalan dengan, entahlah, semacam listrik. Seolah setiap langkah yang kamu ambil sekarang memiliki tujuan. Seolah kamu tidak lagi mengembara. Seolah kamu benar-benar tahu siapa dirimu. Dan itu menakutkan mereka. Itu menakutkan mereka karena mereka tidak bisa memprediksimu sekarang. Itu menakutkan mereka karena mereka tidak bisa memanipulasimu sekarang. Itu menakutkan mereka karena kamu berhenti menawarkan penjelasan. Itu menakutkan mereka karena energimu lebih dingin, lebih jernih, lebih bijaksana. Itu menakutkan mereka karena kamu membawa dirimu seperti seseorang yang sudah selesai dipermainkan. Kamu bukan lagi punchline-nya, kamu adalah plot twist-nya. Kamu bukan kebisingan latar belakang. Kamu adalah statis yang mematikan seluruh sistem. Kamu bukan lagi target mudah yang pernah mereka makan. Kamu adalah gelombang kejut yang menyingkap para pemburu. Kamu bangkit. Kamu berdiri. Kamu mengganggu seluruh dinamika kekuasaan. Dan saat kamu melakukannya, sinyal mereka yang mereka gunakan untuk mengendalikanmu, mencemoohmu, mempermalukanmu, meremehkanmu, menjadi sunyi. Kamu tahu apa yang dilakukan orang ketika lampu padam? Mereka panik, mereka berebut, mereka menabrak kebenaran yang selama ini mereka coba hindari. Itulah yang terjadi ketika kamu akhirnya berdiri tegak. Keberadaanmu menjadi pemadaman yang memaksa semua orang untuk melihat siapa diri mereka sebenarnya dalam kegelapan. Dan itu terus mengubah segalanya di sekitarmu. Karena begitu kegelapan itu datang, kamu praktis bisa merasakan suhu di ruangan berubah. Orang-orang yang dulu tertawa terbahak-bahak tiba-tiba menjadi sangat diam, sangat cepat. Orang-orang yang mengira kamu hanyalah dekorasi mulai mengawasimu, seperti kamu memegang cetak biru kehancuran mereka. Ini lucu. Jujur saja, mulut yang sama yang dulu melemparkan namamu seperti kertas bekas tiba-tiba tidak tahu cara berbicara. Seolah kosakata mereka baru saja menguap. Dan kamu berdiri di sana, bernapas stabil. Bahkan tidak berusaha pamer. Bahkan tidak berusaha membuktikan apapun. Hanya ada dengan frekuensi baru di dadamu ini. Energi tenang, berat, membumi, yang berbisik, ya, coba lagi. Dan setiap kali kamu menghela napas, sesuatu dalam diri mereka glitch. Karena mereka tidak bisa terhubung padamu lagi. Mereka tidak bisa menggunakan rasa tidak amanmu sebagai port pengisian daya. Mereka tidak bisa menjalankan ego mereka dari keraguan dirimu. Mereka tidak bisa memperlakukanmu seperti perabotan emosional. Hanya sesuatu di ruangan yang mereka tabrak tanpa berpikir. Kamu menjadi tak tersentuh dengan cara yang paling manusiawi. Tidak dingin, tidak sombong,
Hanya sadar, sadar akan siapa dirimu. Sadar akan apa yang kamu selamatkan. Sadar betapa parahnya mereka salah perhitungan tentangmu. Dan kesadaran itu menyerang lebih keras daripada balas dendam apapun. Orang tidak malfungsi karena kamu menjadi keras. Orang malfungsi karena kamu menjadi jelas ketika kamu berhenti menjelaskan rasa sakitmu kepada orang yang menyebabkannya. Ketika kamu berhenti menegosiasikan batasanmu dengan orang yang melanggarnya. Ketika kamu berhenti memberikan kesetiaanmu kepada orang yang tidak pernah mendapatkan kerentananmu. Ketika kamu berhenti membiarkan hatimu menjadi taman bermain bagi siapapun yang cukup bosan untuk menginjaknya. Kejelasan itu mengganggu seluruh identitas mereka. Mereka tidak bisa mengetahui siapa mereka tanpa kamu memainkan peran yang mereka tugaskan. Kamu tidak seharusnya kuat, kamu tidak seharusnya berani. Kamu tidak seharusnya menjadi versi dirimu yang ini. Versi yang melihat ke cermin dan tidak lagi tersentak. Dan bagian gilanya adalah kamu bahkan tidak mengumumkan perubahannya. Kamu tidak memposting pidato babak baru atau membuat pintu keluar yang dramatis. Kamu hanya mulai memilih dirimu sendiri dengan cara kecil dan halus. Teks yang lebih pendek, nada yang lebih dingin, reaksi yang lebih tenang, balasan yang tertunda, alis yang terangkat. Ya, aku tidak melakukan itu yang santai. Hal-hal kecil, penyesuaian kecil, tetapi perubahan kecil itu menghantam mereka seperti gempa bumi. Karena orang yang bergantung pada keheninganmu memperhatikan suara kepercayaan dirimu, bahkan ketika kamu berbisik, dan saat itulah sinyal mereka terputus. Bukan saat kamu berteriak, bukan saat kamu membentak, bukan saat kamu melawan dalam ledakan dramatis. Itu terjadi ketika kamu akhirnya melepaskan diri dari alur cerita yang mereka tulis untukmu. Ketika kamu berhenti menampilkan versi dirimu yang membuat mereka nyaman, ketika kamu melangkah ke dalam versi dirimu yang membuatmu bangga, dan tiba-tiba mereka menatapmu seperti, siapa ini? Dan kamu berpikir, orang yang memang seharusnya aku jadi. Mereka terus mencoba meribut dirimu yang lama, yang pasif, yang pemaaf, yang mengecil, yang membiarkan hal-hal berlalu, yang tersenyum di balik rasa tidak hormat, yang bisa mereka kuras tanpa konsekuensi. Tapi perangkat lunak lama tidak berjalan lagi. Kamu memperbarui dalam keheningan. Kamu membangun kembali dirimu secara pribadi. Kamu meningkatkan nilai dirimu sendiri saat mereka sibuk meremehkanmu. Dan setiap kali mereka mencoba berinteraksi dengan versi dirimu yang lama, wifi emosional mereka crash, buffering, frozen, layar error, sinyal hilang. Karena mereka akhirnya menyadari sesuatu yang menakutkan mereka. Kamu telah tumbuh melampaui sangkar yang mereka rancang di sekitar potensimu. Kamu tidak lagi memainkan peran. Kamu tidak menunggu validasi. Kamu tidak membagikan kesempatan kedua seperti kupon diskon. Kamu tidak mengisi kekosongan emosional yang bukan tugasmu untuk diperbaiki. Kamu ada di sini, hadir, sadar, dan berbahaya dengan cara yang tenang dan stabil. Jenis bahaya yang datang dari penyembuhan alih-alih melukai. Jenis bahaya yang datang dari memilih dirimu sendiri tanpa penyesalan. Jenis bahaya yang datang dari mengenali siapa yang mengira kebaikanmu sebagai kelemahan dan siapa yang gemetar sekarang setelah kamu berhenti membiarkan mereka. Dan yang terbaik, kamu bahkan tidak perlu mengatakan apa-apa. Energimu yang berbicara untukmu, kehadiranmu yang melakukan pekerjaan berat, keheninganmu yang menyingkap, pertumbuhanmu yang menghantui, dan itu terus mengubah segalanya di sekitarmu. Karena setiap langkah yang kamu ambil mulai saat ini terasa berbeda, seolah kamu berjalan dengan guntur sunyi di bawah kulitmu. Dan orang-orang yang dulu menertawakanmu, mereka merasakannya. Mereka merasakannya di dada, di tenggorokan, dalam napas gemetar kecil yang mereka ambil setiap kali kamu memasuki ruangan. Sungguh liar betapa cepat energi berbalik ketika kamu berhenti menjadi orang yang menyerap segalanya. Pernahkah kamu menyadari itu? Saat kamu berhenti membawa sampah emosional semua orang, saat kamu berhenti membersihkan kekacauan,
yang bukan milikmu. Saat kamu berhenti mencoba membuktikan nilaimu kepada orang-orang yang bahkan tidak layak mendapatkan waktumu. Saat itulah sesuatu dalam diri mereka korslet. Karena mereka bergantung pada versi dirimu yang lama itu. Mereka bergantung pada versi yang akan meminta maaf atas hal-hal yang bukan salahmu. Mereka bergantung pada versi yang akan tersenyum di balik rasa tidak hormat. Mereka bergantung pada versi yang akan tetap kecil hanya untuk membuat mereka merasa lebih besar. Mereka bergantung padamu untuk berpura-pura kamu tidak menyadari sindiran, lelucon, manipulasi, dan ketika kamu akhirnya berhenti berpura-pura, seluruh kepribadian mereka kehilangan koneksi Wi-Fi yang selama ini mereka gunakan. Pernahkah kamu melihat kepercayaan diri seseorang menguap secara real time? Seolah kamu bisa melihat ego mereka buffering. Mereka mencoba memutar ulang naskah lama, berbicara denganmu dengan cara lama, memperlakukanmu dengan cara lama, memanipulasimu dengan cara lama. Tetapi tidak ada yang dimuat, karena kamu tidak lagi berlangganan omong kosong mereka. Kamu tidak memberi mereka akses yang dulu kamu berikan secara gratis. Kamu tidak lagi membagikan diskon emosional. Kamu tidak membiarkan orang masuk dan menata ulang kedamaianmu seolah itu adalah tempat latihan untuk masalah mereka. Kamu menjadi seseorang yang tidak bisa mereka prediksi, dan kamu yang tak terduga. Itulah versi yang menakutkan mereka, karena keheninganmu dulu berarti menyerah. Sekarang itu berarti perhitungan. Jarakmu dulu berarti kebingungan. Sekarang itu berarti kejelasan. Okemu dulu berarti kamu mentolerirnya. Sekarang itu berarti kamu selesai melayaninya. Dan hal yang paling lucu, mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan versi dirimu yang akhirnya menghormati diri sendiri. Ini seperti melihat seseorang mencoba mengendalikan mesin yang tidak pernah mereka bangun, tidak pernah mereka pahami, tidak pernah mereka pedulikan untuk dirawat. Mereka menekan tombol yang mereka pikir masih berfungsi. Mereka menggunakan nada yang mereka pikir masih akan mengintimidasi. Mereka menguji batasan yang mereka pikir masih akan melentur. Tidak ada yang merespons. Karena begitu kamu menyembuhkan bagian dirimu yang mereka makan, kamu menjadi tak terjangkau di semua ruang yang dulunya mereka gunakan untuk mengurasmu. Dan saat itulah sinyal mereka mati. Saat itulah mereka menyadari mereka tidak bisa lagi mempermainkanmu. Mereka tidak bisa mengakses kepolosan yang mereka salah gunakan. Mereka tidak bisa mengakses ketakutan yang mereka eksploitasi. Mereka tidak bisa mengakses kebingungan yang mereka putar menjadi kendali. Kamu beroperasi pada frekuensi yang sama sekali berbeda. Frekuensi yang dibangun dari bekas luka yang berubah menjadi strategi, dari patah hati yang berubah menjadi kesadaran, dari pengkhianatan yang berubah menjadi batasan, dari keheningan yang berubah menjadi kekuatan. Dan yang membuat perubahan ini semakin liar adalah kamu tidak menjadi dingin, kamu tidak menjadi pahit, kamu tidak menjadi kejam. Kamu menjadi terbangun, sadar sepenuhnya, sadar akan permainan, sadar akan pola-pola, sadar akan orang-orang yang hanya muncul ketika itu menguntungkan mereka. Sadar akan siapa dirimu sebenarnya di balik semua kebisingan, cemoohan, manipulasi. Dan ketika seseorang akhirnya bangun, ketika seseorang akhirnya belajar bagaimana melihat dengan jelas, merasa dengan jelas, memilih dengan jelas, mereka berhenti bergerak seperti yang diharapkan orang bodoh. Kamu bergerak berbeda sekarang. Posturmu berbeda, matamu berbeda, reaksimu berbeda, batasanmu berbeda. Bahkan MMM-mu sekarang membawa bobot, seolah kamu sedang mengevaluasi apakah seseorang layak mendapatkan energimu atau tidak. Dan setiap kali kamu memilih dirimu sendiri, setiap kali kamu menjauh dari kekacauan, setiap kali kamu tetap tenang dalam situasi yang dulu menghancurkanmu, kamu menciptakan pemadaman lain dalam kehidupan orang-orang yang berpikir kamu akan tetap terkendali selamanya. Sinyal mereka terputus saat kamu berdiri, tapi sinyal itu tetap terputus setiap kali kamu memutuskan
kamu tidak akan kembali menjadi karakter yang mereka tulis untukmu. Dan perubahan ini terus mendalam dengan cara yang tidak pernah mereka rencanakan. Karena semakin lama kamu berada dalam versi dirimu yang ditingkatkan ini, semakin kamu mulai memperhatikan pergeseran di atmosfer di sekitarmu. Orang tidak mendekatimu dengan cara yang sama lagi. Mereka tidak berbicara kepadamu dengan kepercayaan diri palsu itu lagi. Mereka tidak memujimu dengan omong kosong daur ulang yang sama lagi. Kamu benar-benar bisa merasakan keraguan dalam langkah mereka. Kamu bisa merasakan jeda kecil sebelum mereka berbicara. Getaran kecil dalam nada bicara mereka, senyum canggung yang tidak mereka latih sebelumnya. Rasanya seperti mereka bertemu denganmu untuk pertama kalinya meskipun kamu sudah berdiri di depan mereka sepanjang hidupmu. Dan itulah wujud kebangkitan yang sebenarnya. Bukan pidato dramatis, bukan pengumuman keras. Ini adalah pergeseran halus dan kuat dalam energimu yang membuat semua orang tiba-tiba memeriksa postur mereka. Karena kamu berhenti bergerak seperti seseorang yang menunggu izin. Kamu bergerak seperti seseorang yang menciptakannya. Ada kehadiran yang tak terbantahkan tentang dirimu sekarang. Seolah kamu telah menjadi fondasimu sendiri. Seolah kamu belajar bagaimana membawa dirimu tanpa gemetar. Seolah kamu akhirnya menyadari, kamu tidak perlu audisi untuk ruangan yang kamu lahirkan untuk dibentuk ulang. Dan itu mengguncang orang-orang yang hanya mengenal versi dirimu yang lebih tua, lebih lembut, lebih tenang. Mereka bergantung pada versi itu. Mereka menghafal versi itu. Mereka menyusun seluruh strategi di sekitar versi itu. Tetapi mereka tidak pernah bersiap untuk yang ini. Versi dirimu yang tidak tersentak ketika seseorang meninggikan suara. Versi dirimu yang tidak mengecil ketika seseorang melontarkan sindiran. Versi dirimu yang tidak menyerahkan kekuatanmu hanya karena seseorang menuntutnya. Versi dirimu yang mendengarkan dengan wajah datar ketika seseorang mencoba memanipulasimu menggunakan taktik yang sudah kamu dekode. Itu mengganggu bagi mereka. Itu membebaskan bagimu. Karena yang benar adalah mereka tidak pernah berpikir kamu akan tumbuh melampaui versi yang nyaman mereka injak. Mereka tidak pernah berpikir kamu akan melihat melalui permainan yang mereka sempurnakan. Mereka tidak pernah berpikir kamu akan mulai mempertanyakan pola yang kamu dilatih untuk toleransi. Mereka tidak pernah berpikir kamu akan belajar berjalan dengan tulang punggungmu sendiri, alih-alih bersandar pada validasi orang lain. Dan saat kamu melakukannya, seluruh identitas mereka goyah. Kepastian mereka retak, topeng mereka terlepas, kepercayaan diri mereka berkedip-kedip. Seperti melihat seseorang mencoba berpegangan pada tali yang mereka pikir menarikmu ke bawah, hanya untuk menyadari kamu tidak terikat padanya lagi. Dan merekalah yang tergantung. Kamu tidak membalas, kamu tidak berteriak, kamu tidak menyingkap mereka. Kamu tidak menciptakan kekacauan. Kamu hanya berhenti bekerja sama dengan versi dirimu yang mereka buat. Dan penolakan yang tenang itu, energi MMM. Ya, aku tidak melakukan ini lagi yang halus itu. Itulah yang menghancurkan mereka. Itulah yang membuat sinyal mereka terputus. Itulah yang menggoreng seluruh sirkuit emosional mereka. Karena mereka mengandalkanmu untuk tetap dapat diprediksi. Tetap lembut, tetap bingung, tetap patuh, tetap terluka. Tapi kamu tidak bergerak seperti itu lagi. Kamu bergerak dengan pilihan, dengan kejelasan, dengan pengekangan, dengan Tuhan, dengan ketenangan yang hampir mengganggu, yang mengatakan, aku akhirnya tahu apa yang kubawa ke meja, dan aku selesai makan remah-remah. Dan hal yang paling mengacaukan mereka adalah bahwa kamu tidak bangkit karena mereka, kamu bangkit terlepas dari mereka. Kekuatanmu tidak datang dari membuktikan apapun kepada siapapun. Itu datang dari pemahaman mendalam tentang dirimu sendiri. Dari duduk dengan lukamu, alih-alih menyembunyikannya. Dari membangun tulang punggung, dari setiap momen kamu merasa dibuang. Kamu tidak menjadi lebih kuat untuk tepuk tangan. Kamu menjadi lebih kuat karena kamu tidak punya pilihan lain selain berevolusi ketika mereka terus meremehkanmu. Dan evolusi itu tidak hanya mengubah caramu melihat mereka, itu mengubah
caramu melihat dirimu sendiri. Kamu mulai mengenali cara kehadiranmu memengaruhi ruangan. Kamu mulai memperhatikan bagaimana orang berbicara berbeda ketika mereka tahu mereka tidak bisa mendorongmu. Kamu mulai melihat ketakutan di balik kepercayaan diri palsu dari mereka yang pernah mencemoohmu. Kamu mulai melihat kebenaran di balik cara mereka tiba-tiba menghindari kontak mata. Sinyal mereka tidak hanya terputus, seluruh sistem operasi mereka sedang mencoba memperbarui dirinya sendiri untuk menangani versi dirimu yang baru, kuat, dan sadar diri ini.